Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan membahas tentang analisis dan desain sistem kerja. Sistem berarti membentuk interaksi secara reguler atau mengusahakan saling ketergantungan antar tim supaya menjadi kesatuan yang menyeluruh untuk bekerja mewujudkan tujuan yang diinginkan. Sistem kerja merupakan teknik dan prinsip yang digunakan untuk mengatur komponen yang ada dalam suatu sistem kerja. Analisis kerja. Analisis kerja adalah proses pengumpulan informasi mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja, yang dilaksanakan dengan mengamati cara atau mengadakan interview terhadap pekerja, dengan bukti-bukti yang benar dari supervisor. Analisis kerja ini akan menghasilkan suatu daftar uraian pekerjaan, pernyataan tertulis mengenai kewajiban-kewajiban pekerja, dan bisa juga mencakup standar kualifikasi yang merinci pendidikan dan pengalaman minimal yang diperlukan bagi seorang pekerja untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dari kedudukannya secara memuaskan. Analisis perancang kerja, metode engineering. Tujuan dari metode engineering adalah melakukan perbaikan metode kerja di setiap bagian untuk meningkatkan fleksibilitas sistem kerja, kepuasan pelanggan, dan meningkatkan produktivitas kerja. Studi kerja, work study, perbaikan proses, prosedur, dan tata cara pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Perbaikan dan penghematan penggunaan material, mesin atau fasilitas kerja serta tenaga kerja. Perbaikan tata ruang kerja yang mampu memberikan suasana kerja atau lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman. Pendayagunaan usaha manusia dan pengurangan gerakan-gerakan motion kerja yang tidak perlu ataupun penyederhanaan kerja, work simplification. Tujuan penyederhanaan kerja mencari cara kerja yang terbaik, lebih mudah, lebih cepat, efisiensi, efektif, dan menghindari pemborosan material, waktu, tenaga, dan lain-lain. 5 langkah penyederhanaan kerja. Yang pertama, memilih kegiatan kerja, yaitu kegiatan yang tidak efisien atau kegiatan yang penyelesaiannya lambat dan ingin diperbaiki. Kedua, pengumpulan dan pencatatan data atau fakta yang berkaitan dengan metode kerja yang selama ini dilaksanakan. Informasi yang berkaitan dengan urusan kegiatan, gerakan-gerakan kerja, layout, dan lain-lain. 3. Analisa terhadap langkah-langkah kerja. Langkah-langkah yang tidak efisien dicari sebab-sebabnya. Keempat, usulan alternatif metode kerja yang lebih baik diusulkan MK yang dianggap efisien dan efektif. Sebelum usulan diputuskan, terlebih dahulu diuji coba. Kelima, aplikasi dan evaluasi metode kerja baru. Mengaplikasikan alternatif MK yang lebih baik untuk menggantikan metode yang lama. Evaluasi. Peta-peta kerja, peta proses card. Pendekatan tradisional yang digunakan untuk menganalisis metode kerja merupakan alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dari tahap awal sampai akhir. Lambang-lambang yang digunakan adalah: pertama, operasi. Kedua, transportasi. Ketiga, pemeriksaan. Keempat, penyimpanan. Kelima, menunggu. Inilah adalah lambang-lambang dari peta kerja. Macam peta kerja. Peta proses operasi. Yang pertama, peta proses operasi. Yang kedua, diagram aliran. Yang ketiga, peta pekerja dan mesin. Dan keempat, peta tangan kiri dan tangan kanan.
Peta proses operasi, diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan baku mengenai urut-urutan operasi dan pemeriksaan. Kegunaan peta aliran proses mengetahui aliran bahan mulai masuk proses sampai aktivitas berakhir. Yang kedua, mengetahui jumlah kegiatan yang dialami bahan selama proses berlangsung. Yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan perbaikan proses atau metode kerja. Yang keempat, memberikan informasi waktu penyelesaian suatu proses. Inilah contoh-contoh dari peta proses operasi atau PPO dan diagram aliran. Manusia sebagai komponen dalam sistem manusia-mesin. Sistem manusia-mesin adalah kombinasi antara satu atau beberapa manusia dengan satu atau beberapa mesin yang saling berinteraksi untuk menghasilkan keluaran-keluaran berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh. Ergonomi adalah ilmu interdisipliner yang mempelajari interaksi antara manusia dengan objek yang fokus. Perhatian ergonomi adalah berkaitan erat dengan aspek-aspek manusia di dalam perencanaan man-made objek proses perencanaan produk dan di lingkungan kerja. Sistem manusia-mesin hubungan manual. Dalam manual man-machine system ini masukan input akan langsung ditransformasikan oleh manusia menjadi keluaran output. Contoh dalam hal ini ialah seorang pekerja melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan peralatan sederhana seperti bolpen untuk menulis. Di sini manusia masih memegang kendali kontrol secara penuh di dalam melaksanakan aktivitasnya. Peralatan kerja yang ada hanyalah sekedar menambah kemampuan atau kapabilitasnya di dalam menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Sistem di mana manusia secara penuh sebagai sumber tenaga, power, dan pengendali kontrol langsung dikenal sebagai sistem manual. Sistem manusia, mesin hubungan mekanistik atau semi-otomatik, di mana adanya mekanisme khusus yang akan mengelola masukkan input atau informasi dari luar sebelum masuk ke dalam sistem manusia. Yang pertama, reaksi yang berasal dari sistem manusia akan diolah atau dikontrol terlebih dahulu melalui suatu mekanisme tertentu sebelum suatu output berhasil diproses oleh mesin. Yang kedua, mesin yang memberikan sumber tenaga, power. Yang ketiga, manusia yang melakukan proses kendali yang disebut dengan kontrol. Sistem manusia-mesin hubungan otomatis. Di sini mesin memegang peranan penuh secara langsung. Yang pertama, mesin sebagai penerima rangsangan dari luar. Yang kedua, mesin juga sebagai pengendali aktivitas. Yang ketiga, manusia hanya memonitor agar mesin dapat bekerja secara baik. Yang keempat, manusia dapat memasukkan data atau mengganti program apabila diperlukan. Yang kelima, mesin berfungsi penuh sebagai sumber tenaga, power, dan pengendali kontrol aktivitas. Perancangan kerja. Perancangan sistem kerja adalah suatu ilmu yang terdiri dari teknik-teknik dari prinsip-prinsip untuk mendapatkan rancangan terbaik dari sistem kerja yang ISNI. Teknik-teknik dan prinsip ini digunakan untuk mendapatkan suatu sistem kerja yang efektivitas, efisiensi, aman, sehat, dan nyaman. Biasa disingkat sebagai ISNI. Sistem kerja terdiri dari 4 komponen, yaitu manusia, bahan, perlengkapan, dan peralatan atau mesin. Komponen-komponen itulah yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas pekerja. Efisiensi adalah suatu hal yang terpenting yang dikehendaki dari rancangan suatu sistem kerja dan dapat didefinisikan sebagai output dan input.
Spesialisasi kerja. Pembagian kerja juga dikenal dengan spesialisasi tenaga kerja atau spesialisasi pekerjaan. Akan membantu mengurangi biaya tenaga kerja multi talenta. Hal ini dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pengembangan, ketangkasan, dan belajar lebih cepat dengan karyawan karena pengulangan. Yang kedua, mengurangi hilangnya waktu karena karyawan tidak akan mengubah pekerjaan yang alat. Yang ketiga, pengembangan alat khusus dan pengurangan investasi karena setiap karyawan hanya memiliki beberapa alat yang dibutuhkan untuk suatu tugas tertentu. Spesialisasi pekerjaan cenderung membawa hanya keterampilan manual karyawan untuk bekerja. Dalam masyarakat berbasis pengetahuan yang semakin canggih, manajer mungkin ingin karyawannya untuk membawa pikiran mereka untuk bekerja dengan baik. Pendekatan dalam restrukturisasi bekerja. Restrukturisasi merupakan induk dari berbagai upaya perusahaan yang memperbaiki kinerja di masa depan. Restrukturisasi kerja pada prinsipnya merupakan kegiatan atau upaya untuk menyusun ulang komponen-komponen kerja supaya masa depan pekerjaan memiliki kinerja yang lebih baik. Komponen yang disusun ulang tersebut bisa aset perusahaan, pendanaan perusahaan, atau apa saja yang merupakan kekayaan dan dalam kendali pekerja. Restrukturisasi perusahaan adalah perubahan struktur organisasi sebagai akibat ekspansi dan kontraksi usaha. Restrukturisasi akan diikuti pula dengan perubahan pada neraca perusahaan, baik sisi aktiva maupun sisi pasifa. Sekian, terima kasih.